Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang tak terhingga yang diberikannya kepada kita sehingga kita masih hidup sampai sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan alam semesta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga terlimpah selalu kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Wa zara ba'dul muridin ustazan lahu yashalu anhul ma'rifah. Mengunjungi sebagian murid akan gurunya. Yashalu anhul ma'rifah. Menanya sebagian murid itu kepada gurunya tentang ma'rifah. Tentang pengenalan kepada Allah. Falamma jalasal murid, manakala duduk seorang murid di rumah gurunya, qaddama ilahi ta'ama, menghidangkan seorang ustaz tadi, guru tadi, bagi si murid menghidangkan makanan. Faqala, berkata ba'dul muridin, sebagian murid, ya ustaz, hai guru, ana ala ghairi hadha ahwaju minni ila hadha. Aku atas selain ini makanan lebih berhajat dariku kepada ini makanan. Ulun datang ke sini lebih berhajat kepada ilmu agama ketimbang ini makanan. Lebih berhajat kepada pepadah-pepadah, nasihat-nasihat ketimbang ini makanan. Wa anta ala ghairi hadza aujabu alaika min hadza. Sedangkan engkau atas selain menghidangkan makanan ini lebih wajib atas engkau dari menghidangkan makanan ini. Zurna kali ajlin nuqtah. Kami mengunjungi engkau dikarenakan nuqtah. Masalah nang halus. Anak bertanya masalah nang halus, nang rumit.
Tujuan kami bailang kanopian nang betakun masalah. Ada masalah nang halus, yang sulit dipecahkan. Walam nazur kali ajlil luqmah, dan tidak kami mengunjungi engkau dikarenakan untuk makan. Tujuan ulun kasini kadang nak umpat makan, kadang nak umpat minum, tapi untuk menanya masalah yang halus, yang sulit untuk dipecahkan. Walau aradna hadza lawajadnahu inda ghairik. Jikalau kami menghendaki ini luqmah, ini makanan, ya kami temukan dia di sisi selain engkau. Andaikan kami nih hendak makanan, di lain banyak, warung-warung banyak. Tapi tujuan kesini bukan hendak minta jamu, tapi untuk minta ilmu. Wa inna ma ji'naka natlubu syai'an minka, hanya saja kami datang akan engkau hai ustaz, kami menuntut sesuatu dari engkau. La najiduhu inda ghairika, nang tidak kami temukan sesuatu itu di sisi selain engkau. Kami datang lon pian ini anak menuntut sesuatu, ilmu maksudnya. Nang kada kami temukan sesuatu ilmu tadi di sisi orang selain pian. Nah hadhihi kutun nafsi ahid nabihi minal lailah. Ini luqmah makanan tadi, ini adalah kutun nafsi, makanan diri. Ahid nabihi minal lailah, kami terbiasa dengannya mulai malam hari sudah. Tiap malam, tiap siang kami makan. Cuman yang kami tuntut ini sesuatu yang kada di lain, kada di warung, kada di kios. Ilmu kan kada di warung, kada di kios. Wa kading kataan aku turruh mundu arba'ina yaumah. Sungguh putus dari kami makanan roh. Ilmu itu makanan roh. Makanya kalau orang jahil kada hendak menuntut ilmu, rohnya garing, sakit. Hanya orang sakit, orang garing yang kada hendak makan. Makanan jasmani, tahu deh kita. Makanan jasmani, nasi dan sebagainya. Hanya orang garing, orang sakit yang kada hendak makan. Hanya orang nang garing rohnya nang kada hendak nuntut ilmu, artinya. Ilmu itu makanan roh. Dalam hadis riwayat At-Tabrani, asyaddun nas hasratan yaumal qiyamah man amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubhu. Paling bersangatan manusia itu mengeluh hari kiamat. Mengeluh banget hari kiamat. Menyesal benar. Sedih benar. Ialah orang nang banyak waktu dalam dunia untuk mengaji, menuntut ilmu, tapi kada menuntut ilmu. Banyak waktu, banyak guru juga, banyak majelis taklim dalam dunia. Cuma hati kada kepingin menuntut ilmu. Nah di hari kiamat paling menyesal itu. Sedih benar, mengeluh benar. Namun kada kau lagi berbulik ke dunia, dunianya hancur sudah. Kada kau lagi berbulik. Kalau orang rohaninya sakit, garing, ya kada terbuka deh untuk menuntut ilmu. Badan sehat, waktu banyak kosong, guru-guru banyak, majelis taklim banyak.
Kada tabukan untuk ilmu nani orang garing rohnya. Perlu diobati. Parah bener rohnya ini. Majelis ilmu ini majelis di mana membuka mata hati kita. Majelis ilmu ini membuka alam pikir kita. Lewat majelis ta'lim lah kita kaum bedakan nih baik nih buruk. Lewat majelis ta'lim kita kaum memilih ini jalan yang bagus, nah pacang selamat. Ini jalan yang kada bagus, pacang membahayakan. Lewat majelis ta'lim lah hati kita ini terbuka, alam pikir terbuka. Mengapa? Ini yang harus kita raih, yang menguntungkan kita. Ini harus kita tinggalkan, ini bakal membahayakan kita. Melalui majelis ta'lim, majelis dibacakan ilmu agama. Namun makanan-makanan jasmani di mana ya ada tujuh seorang murid tadi. Kalau makanan rohani ini kada semua orang ada bisi. Makanan rohani hanya dimiliki oleh orang-orang alim. Wa kading kata annaku turruh undu arba'ina yauma. Sungguh putus dari kami makanan roh semenjak 40 hari. Ulun ini 40 hari sudah nak ada mendengar ilmu. Wa qutur ruh a'azzu alaina min qutin nafsi. Makanan roh ilmu lebih mulia atas kami dari makanan diri. Nasi, wadai dan sebagainya. Abda bil a'azzi a'azzakallah. Mulailah dengan yang paling mulia, niscaya memuliakan akan engkau oleh Allah. Apa yang paling mulia? Ilmu. Dahulukan ilmu. Dahulukan ilmu sebelum beramal. Dahulukan ilmu sebelum urusan duniawi. A'azzakallah, niscaya memuliakan akan engkau oleh Allah. Yaitu orang-orang mulia, orang-orang hebat. Orang berilmu, semakin tua semakin diparaki orang. Semakin tua semakin buah ilmunya. Kalau orang kaya semakin tua, semakin banyak penyakit, orang tetapi akan mendekat. Semakin kaya, semakin mengurang udah kekayaannya. Kenapa? Semakin tua si kaya ini sudah dipikirkan oleh waris pajang membagi, sudah belum mati udah dipikirkan itu. Kaina kita kayak ini, kaina kita kayak itu. Mendekati untuk mencik hartanya supaya nyaman membagi. Itu orang kaya. Orang berilmu semakin tua semakin didekati oleh orang untuk ambil berkah. Ilmu semakin diberikan semakin bertambah. Kalau harta semakin diberiakan semakin berkurang bendanya. Fa inni sami'tu masalan tahkimin an masyaikh. Sesungguhnya aku mendengar masalah sebuah perumpamaan yang engkau pernah menghikayatkan dari guru-guru engkau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi bersabda, al mu'minu huwallazi yuksiru dinah ala hawah. Orang yang beriman itu ialah orang yang mengutamakan akan agamanya atas hawa nafsunya. Orang yang beriman, orang yang mengutamakan agama atas hawa nafsu. Bila bertentangan
agama dan hawanya, agama diutamakannya. Bila bertentangan antara ajaran agama dengan nafsunya, agama diutamakannya. Itu orang yang beriman. Orang beriman ini bukan kada bernafsu. Nafsu makan ada, nafsu kawin ada, nafsu punya harta ada. Bukan kada ada hawa dalam dirinya. Tapi orang mukmin yang sempurna mengutamakan agama. Itu di nomor satukan. Lain pada agama di nomor duakan. Di nomor duakannya. Faqala al-ustaz mujiban lahu. Berkata ustaz seorang guru menjawab lahu bagi seorang murid tadi. Ujar ustaznya, kul, makan olehmu. Kan sudah dihidangkan oleh gurunya, makan. Hatta arwiya laka fadilatal aqli wa ijabatil ikhwan, sehingga aku meriwayatkan untuk engkau keutamaan makan dan keutamaan ijabatil ikhwan, memperkenankan saudara-saudara yang mengundang. Aku akan meriwayatkan bi arba'ata asyara hadisa dengan 14 hadis. Jika makan dulu makanan yang ada ini, aku akan meriwayatkan bagi engkau keutamaan masalah makan, keutamaan memperkenankan ajakan saudara dengan 14 hadis. Faqala berkata ba'dul muridin tadi, ya ustaz, hai guru, idza kana fi fadilatil aqli arba'ata asyara hadisa, apabila ada pada keutamaan makan itu, makan bersama nih, ada 14 hadis, bayam bagi ayyakuna fi fadilati tarkil aqli arba'atun wa ishruna hadisa, maka sepantasnya, selayaknya bahwa adalah pada keutamaan meninggalkan makan 24 hadis. Kalau keutamaan makan 14 hadis, maka keutamaan meninggalkan makan itu 24 hadis. Fataraka, meninggalkanlah seorang murid tadi, walam yakul, dia kada makan. Nah di sini si ba'dul murid ini kadakun menyalahi niat. Niatnya hanya bertakun masalah ilmu. Hendak mendapatkan ilmu, hendak mendapatkan pemecahan masalah yang sulit. Niat itu. Ternyata si guru tadi lebih mengutamakan makanan dulu dari menjelaskan permasalahan. Lalu murid yang datang tadi rasa keberatan karena guru ini menyurungi makanan dulu. Dan makanan itu lain yang dimaksud oleh si murid. Lain tujuan datangnya untuk makanan. Ini hendak ilmu. Nah akhirnya pataraka. Si murid tadi meninggalkan makan. Walam yakul, dia kada makan. Nah oleh kebanyakan para ulama, cerita ini sebenarnya pelajaran. Pelajaran kepada kita. Karena ditanggungkan, ditawilkan pemuda yang datang berbentuk murid tadi malaikat. Sebagaimana Jibril datang berupa pemuda, datang di hadapan Nabi macam-macam bertanya. Waktu itu dihadiri di samping Nabi ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat lainnya.
Kedatangan Jibril bukan untuk bertanya hakikatnya, bukan untuk menuntut ilmu, tapi kedatangan Jibril itu memberikan pelajaran dalam sahabat lain agar bertanya kepada Rasulullah masalah itu. Nah, yang selama ini sahabat Nabi kada pernah menanyakan itu, karena ditanyakan masalah apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Selama ini sahabat kada pernah bertanya itu, padahal itu yang penting. Datanglah Jibril pura-pura orang yang biasa bertanya lawan Nabi. Nah, tapi hakikatnya Jibril waktu itu bukan berguru kepada Nabi, tapi anak memberikan pelajaran menyinggung lawan dihiga-higa. Nah, supaya itu yang lebih penting ditanyakan. Makanya ditawilkan laki-laki pemuda tadi bukan murid sebenarnya, tapi seorang malaikat. Makanya jangan makan. Nah. Memberikan pelajaran. Nah, andaikan murid bujur, ketika disuruhnya ayo makan, kadakon makan, wani menentang, ketulahan lawan guru. Nah, itu masalahnya. Wani membahas. Nah, di sini ditakwilkan bahwa syab pemuda yang datang itu adalah malakun minal malaikat. Lain murid yang biasa. Karena kalau murid yang biasa ini, kenapa ujar guru harus taat. Di guru makan, kamu sebagai tamu, kenapa kada boleh makan? Kada boleh kada makan ketika disuruh. Ini agak sedikit beberapa kata membahas ya tadi. Nah, waqasada jama'atun minal fuqara ba'da ahlil ilmi. Waqasada bimanazara, mengunjungi satu jamaah daripada orang-orang fakir ba'da ahlil ilmi, sebagian orang-orang berilmu, di baiti, waktu berada di rumahnya. Rombongan fukara ini mengunjungi orang berilmu, orang alim. Di rumah si alim itu. Falamma hasalu bi manzilihi, manakala sudah berada mereka di rumah si ba'di alil ilmi. Rombongan fukara tadi manakala sudah berada di rumah si alim, amara memerintahkan ba'du ahlil ilmi ayu qaddama ilahim at-ta'amu, bahwa dihidangkan kepada mereka makanan. Orang alim tadi menyuruh lawan pembantu di rumahnya, lihat tamu datang, tamu orang fakir, suruh makan. Begitunya duduk, suruh makan. Ujar nang alim nih lawan pembantunya. Min qabli ayyahdura ma'ahum, sebelum bawa hadir si ba'du ahli ilmi serta mereka. Nah, sidin ini masih ada kesibukan beramal apa di kamar. Disuruh sidin berdahulu pembantu menyambut dan menyuruh masuk. Begitu masuk, sulungi. Enak aku ada aja keluar dari kamar. Nah, itu. Masukkan rombongan tadi. Disuruhi makanan oleh pembantu. Tuan guru yang dihilang ini masih di kamar, belum mengeluari lagi. Falamma uddima ilaihimut ta'amu, manakala dihidangkan kepada mereka jamaah tadi makanan. Qama min bainihim rajulun, berdiri di tengah-tengah mereka seorang laki-laki. Ada yang berdiri. Faqila lahu, dikata orang baginya. Yang mengatakan khadimnya, pembantunya. Ya pembantunya lawan laki-laki itu, ila aina, ke mana pian? Pian berdiri nak mana? Kalau dia menjawab, laki-laki tadi menjawab, innama hajati ma sahibit ta'am. Hajatku datang ke sini, anak batamuan,
pemilik makanan ini, si tuan gurunya. Tujuanku hendak kasihna betamon sidinnya. Nah, lalu berkata mereka para pembantu sini, ijlis, duduk kalau biar. Karena keluar sidin. Jadi makan apa ada, dulu nanti surungi, minum apa ada di antara banyu. Karena sidin keluar. Faidha faradna, apabila selesai makan kita, bila kita sudah selesai makan, jama'na bainaka wa bainah, kami kumpulkan antara engkau dan antara sahib tam. Sudah makan kita selesai, ditemukan kita bertemuan kian kita kan pemilik ini rumah. Kala berkata laki-laki tadi, asya an aj'ala batni walajatan lidini. Asya artinya sini tidaklah layak, an aj'ala batni, bahwa aku jadikan perutku ini, walajatan lidini, jalan masuk untuk merusak agama. Tidak layak kujadikan perutku ini jalan masuk untuk agamaku, artinya untuk merusak agamaku. Aku tujuan sini hendak bertamun ompur rumah, hendak bertapun masalah, bukan hendak makanannya. Bukan hendak makanannya. Mun aku hendak makanannya, berarti aku merusak agamaku. Sama ngernya aku. Berarti jamaah fukara di sini lain orang fakir biasa. Orang fakir berilmu juga. Ini orang bahar itu berniat sesuatu, nya kada mau anggar merubah niatnya itu. Bila niatnya itu bang sudah. Kada hendak menggawi nang di luar apa nang diniatkan. Mun kita wahini sambil lalu. Niat hendak ziarah ke kubur wali. Begitu sampai ke sana, banyak taubah niat di samping ziarah. Ziarah, kamul. Kemana-mana kamu jalan ya. Banyak cabangnya. Lalu niat tuh kada murni lagi. Kalau orang bari bilang niat itu paling penting. Niat ziarah aja itu selesai pulih. Bila hendak rekreasi bahasa lain jangan dicampur. Ada kita mesti dicampur. Nah kita ambil intisari dari kisah ini, pendirian mereka terhadap niat itu nah. Bila niat itu mereka kadang mencampur niat yang bagus dan yang kada bagus. Kada hendak sambil lalu. Kita mau sambil lalu, sambil ziarah, sambil itu, sambil ini, nata campur macam-macam. Al-afatus tsaniyah, penyakit yang kedua. Ayyazura akhah li ajlil izzi was sum'ah wal mubahat. Bahwa mengunjungi seseorang akan saudaranya. Saudara nang muslim. Lain saudara sini nang bedobading lain. Saudara seagama. Mengunjungi seseorang akan saudaranya li ajlil izzi, dikarenakan untuk kehormatan. Wasum'ah, kemasyhuran, wal mubahat, kebanggaan. Orang ini mengunjungi saudaranya supaya dapat kehormatan. Karena yang dikunjungi ini orang terhormat, otomatisnya mengunjungi ini dapat kehormatan juga. Atau tujuan supaya mendapat kemasyhuran, atau tujuan untuk mendapat kebanggaan. Nah ini ziarahnya ini falaisa lillah ridhan. Ziarah ini kan diridhai oleh Tuhan, ada disukai.
kunjungannya ini kada disukai oleh Tuhan. Artinya selayaknya dihindari niat seperti itu. Ukiya diceritakan anal Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad wa Sufyan ats-Tsauri sama pada wali di antara wali Allah. Nah, satu hari Fudail dan Sufyan Tsauri ijtama'a, berkumpul keduanya. Satu hari bertamuan berdua. Sudah sama pada hebat, sama pada wali di antara wali Allah. Bahwa alza ahaduhuma sahibah, memberikan nasihat salah satu keduanya akan temannya tadi. Fudail bin Iyad memberikan nasihat ini lawan Sufyan Tsauri. Sufyan Tsauri memberikan nasihat ini lawan Fudail. Sama pada wali di antara wali Allah, sama pada tokoh. Saling memberi nasihat. Ini sama pada tuan guru bertemuan. Anu guru nasihati paun, kalau ada napa nang aib ku. Nasihati sidit. Bisa selesai aja sidit dia nasihati paun aku juga. Ini sama pada alim, jadi berganti nasihat. Karena setiap kita ini selain pada Nabi Rasul ada terus aib. Ada terus pandangan yang kada bagus, pandangan orang banyak. Jadi saling memberi nasihat nih. Tapi nya nang berduaan aja. Dari tang orang. Pambaka hadza wa baka hadza. Menangislah ini Fudail dan menangisnya hadza ini Sufyan Tsauri. Fudail waktu diberi nasihat oleh Sufyan Tsauri tetangis. Sufyan Tsauri waktu diberi nasihat oleh Fudail tetangis juga. Kan sama-sama minta nasihat. Bila orang tuh minta nasihat lawan kita boleh menyambati keburukannya apa nang ada bagus. Tapi kita berduaan aja. Nah, ikam yang perlu dihindari ini. Karena aku lihat ikam sementara ini nang ikam gawi. Ikam sebagai tuan guru kada layak ini. Sudah habis kan, nanti kita ikam melong nasihati aku. Nah, orang nang hatinya bersih memang kayak itu, nya saling nasihat menasihati dan saling menerima nasihat itu. Itu salah satu upaya untuk membersihi akhlak dan hati. Kalau bang orang alim kada ada aib, ada mau pasti ada aib. Yang selamat daripada aib itu hanya anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul. Maka tuan guru aja mau aja menggawi itu. Tuan guru itu lain nabi, lain wali, lain apa, lain rasul. Kadang mau tagawi, bisa lupa atau bisa karena darurat. Pakal Tsauri, nah imbas sama pada menangis, saling menasihati. Berkata Sufyan Tsauri, inni arju anna lam najlis majlisan aksara fitnatan min hadza. Sesungguhnya aku mengharap bahwasanya kita tidak duduk di satu majelis lebih banyak fitnahnya daripada ini. Kalau kita nih bertamuan berdua, banyak mana fitnahnya di mata orang. Lebih baik kita ini jarang-jarang bertemu, namun saling mendoakan. Jarang bertemu, namun saling mendoakan bizahril ghaib. Kita mendoakan kawan tuh kada tahu. Nah, liqa berjumpanya dengan doa itu kadang lebih bagus daripada liqaul jasad, berjumpa secara jasad. Berjumpa secara jasad ini kadang-kadang ada riaknya, ada ungahnya. Kadang-kadang timbul hal-hal yang kurang
layak. Tapi kalau lika bid doa, berjumpa dengan doa, ingin doakan kita doakan dia jarak jauh. Itu lebih bermanfaat. Atau menwah ini ada HP sudah. Keganangan di kawan bahagian. Cuma kan bertamuan jasad lewat bahagian aja. Lebih bagus untuk menyelamatkan fitnah ketimbang berjumpa. Buktinya aja Sufyan Tsauri alas ta'ahid ila ahsani ma indak. Bukankah engkau menghendaki menyengaja nih kepada paling bagus sesuatu di sisi engkau? Fahaddas tanibih, maka engkau menceritakan akan daku dengannya. Bukti jesirin kita nih sebelum bertemu, hikam tuh mesti berpakaian rapi, berpakaian indah, menyusun kata-kata, karena bakal bertemu kurang kawan nang tadi nang dianggap berilmu dan sebagainya. Dan aku pun kayak itu juga karena manggil hikam tuh berilmu, aku nih mesti pakaian rapi, membawa gaya yang bagus, kata-kata bersusun rapi segala macam. Disitulah ada riaknya. Disitulah hendak seadanya. Nah orang baru itu menjaga benar hati. Nah itu nah. Kita berjanjian, bakran nah. Aku anak rumah hikam atau berjanjian di mana? Pasti bakran ini membawa penampilan yang percaya diri ketimbang penampilan waktu di rumah. Oh ada baju ini yang layak nih busuknya dulu tuh. Saya kira percaya diri penampilan nih. Kita pun kayak itu juga. Nah ini bisa timbul ini kalau kita berjumpa jasad. Berjumpa jasad dengan jasad bisa timbul di hati nangka itu. Tapi kalau kita lihat bahagian aja kayak pahabar atau saling mendoakan, kadeder meriakan pakaian, meriakan penampilan kadeder. Walaupun itu meriakan pakaian tadi, itu kadang menggugurkan pahala ibadah. Kan kita anak bertamu orang tuh memakai serba indah, ya lo kok sabar rapi. Apakah ini ria? Ria juga, tapi rianya bukan meruntuh pahala. Kita penampilan bagus supaya jangan dihina orang. Ria jongarnya, tapi bukan ria nang meluntur pahala ibadah sembahyang. Tapi bagi orang mukarrabin itu ria tadi tetapi hindarinya ninto. Bagi orang abrar kada apa-apa nintonya. Bagi orang mukarrabin tetap dianggap aib walaupun itu kadang menggugurkan pahala ibadah. Nah, ada sahabat hai Rasulullah ulun ini suka berilok-ilok pakaian. Tujuan pakaian itu indah segala macam, punya kusut atau munal dan sebagainya digusuk. Ini Nabi bagus sih, jadi itu lain riak nama menggugurkan pahala ibadah. Innallah jamil yuhibbul jamal, Allah tuh indah suka keindahan. Artinya tuh kadang menggugurkan pahala. Nah cuma riak-riak seperti itu bagi orang mukarrabin tetap menghindari. Kalau lupa di hati, waktu berilok-ilok, waktu berapi-rapi, waktu makainya indah, kalau lupa innallah jamil yuhibbul jamal, kalau kelupaan itu kita ingat itu aja ada Bapak. Kita nih memakai serba indah. Ingat di hati Allah tuh indah, suka keindahan. Aku memperbuat hal yang disukai Tuhan. Munya ingat yang itu ada Bapak. Kalau lupa kita, munya lupa itu, nah itu nanti dihindari oleh orang mukarrabin. Walaupun riaknya itu kadang meruntuh amal ibadah. Riak pakaian saja. Tapi karena waktunya berpakaian indah menghadapi orang tadi, lupa innallah jamil yuhibbul jamal,
Nah ini dianggap aib oleh orang mukarrabin, dianggap aib. Itu yang dihindari oleh ulama-ulama bahari tadi. Jadi kadang hal-hal yang kada dosa dihindari oleh mereka dikarenakan lupa dengan Allah. Ada sebagian cerita orang saleh dulu. Ini begitu menyuap makanan kada ingat berbismillah. Nah sedangkan waktu mengunyah tadi ingat aku tadi waktu menyuap makanan kada ingat berbismillah di luaknya. Padahal jakanya ditangguknya kada haram. Tapi orang mukarrabinnya kedakon menelan makanan yang bukan karena Allah tadi makanannya. Di luaknya biasa. Nah, walaupun itu kada berdosa andai kada ditangguknya juga. Nah wahibtu ana ila asrima indi, dan aku pun juga menghendaki menyengaja kepada paling bagus sesuatu di sisiku. Fahaddas tu kabi. Jadi kalau ikam berapi-rapi, berindah-indah untuk bertamu aku pun kayak itu juga. Kalau hendak memakainya indah-indah, bertamu ikam, di sini ada riaknya. Nah, pasir namoraina, jadilah kita nih ria. Jadi akan datang kita nang bertamuan nang jarak jauh aja. Malah wah ini berhapi dan hapi aja. Menghindari itu. Nah ini perjalanan orang sufi. Pun kita kada puas, pula kada bertamuan, ya loh. Nah sini selanjutnya al-afatu salisah. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi syai'un lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman wa rzuqna fahman waj'alna bil 'ilmi amilatan nakuna 'abdan mardiyan indaka wa inda khalqik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.